Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kita memasuki tema yang kedua, yaitu teks cerita sejarah. Tema ini ditujukan untuk kelas 12 SMA. Perkenalkan, nama saya Irsan Roseno. Mari kita mulai. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Saya akan menekankan beberapa poin di dalam pengertian teks cerita sejarah agar diingat oleh anak-anak. Yang pertama, teks cerita sejarah harus berisi urutan peristiwa. Kemudian, harus ada urutan waktu, kapan cerita itu terjadi. Kemudian, cerita teks sejarah harus berupa fakta, yaitu benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, memiliki nilai sejarah. Sebuah teks cerita sejarah itu akan dikatakan berarti atau bermanfaat apabila memiliki nilai sejarah. Apa itu nilai sejarah? Yaitu memiliki nilai edukatif atau pendidikan, atau memberikan nilai inspirasi bagi generasi muda, atau memberikan manfaat ilmu pengetahuan kepada generasi berikutnya, sehingga teks tersebut layak untuk disampaikan. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks cerita sejarah, yaitu memuat kronologis, disajikan urutan peristiwa, kronologis yaitu urutan. Di sini berhubungan dengan waktu tentu saja, dan berhubungan dengan peristiwa. Di dalamnya meliputi sebelum cerita itu terjadi, kemudian saat cerita itu terjadi, dan sesudah cerita itu terjadi. Ini yang disebut dengan teks cerita sejarah. Kemudian ciri yang kedua adalah adanya konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi penanda keterangan waktu. Contohnya, saat, pada, ketika, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga, teks cerita sejarah itu harus berisi fakta. Kalau berisi fakta, berarti di situ harus ada data. Karena antara fakta dan data ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, cara menggali data di dalam teks cerita sejarah itu sama seperti menggali data dalam teks yang lain, yaitu menggunakan 5W plus 1H. Nah, ada satu lagi yang baru, yaitu orang menyebutnya sebagai metode pemahaman jitu. Di sini disampaikan adiksimba. Nah, apa itu adiksimba? Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu cara yang bisa digunakan untuk menggali data dalam teks cerita sejarah. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah yang pertama adalah orientasi. Orientasi atau disebut juga sebagai pengenalan atau pengantar. Biasanya, bagian orientasi ini berada di paragraf pertama atau di awal paragraf. Namun tidak menutup kemungkinan bukan hanya di paragraf pertama. Apabila teks orientasi itu berisi dua paragraf, berarti orientasi itu bisa di paragraf pertama dan paragraf kedua. Tetapi pada intinya pengenalan atau pengantar ini berada di awal paragraf kedua, yaitu urutan peristiwa. Teks cerita sejarah harus memiliki urutan peristiwa. Nah, ini biasanya berada di paragraf isi. Di dalamnya terdapat urutan waktu yang secara kronologis dari awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir adalah reorientasi atau disebut juga sebagai penutup. Isinya pendapat penulis tentang sejarah yang disampaikan. Nah, Bapak akan memberikan contoh. Yang pertama, bagian orientasi.
Nah, di sini saya menghadirkan sebuah teks yang judulnya adalah sejarah singkat tentang internet. Bagian yang kalian lihat ini adalah bagian pengenalan atau bagian pengantar. Biasanya berupa definisi. Saya hanya mengambil sepotong dari isi orientasi. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET. Nah, ini adalah bagian dari orientasi atau pengantar. Biasanya di sini berupa definisi tentang sejarah apa yang mau disampaikan, kemudian berikutnya adalah bagian urutan peristiwa. Nah, di sini sudah ada urutan kronologis waktu karena di sini adalah bagian urutan peristiwa. Kalian bisa lihat pada huruf yang berwarna kuning. Pada mulanya, ARPANET pada mulanya ini adalah bermakna waktu. Kemudian paragraf yang kedua, tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah. Tidak lama kemudian berhubungan dengan waktu. Kemudian yang di bawah ada kata kemudian, yaitu urutan peristiwa. Nah, ini adalah contoh dari isi bagian urutan peristiwa. Nah, yang terakhir adalah bagian reorientasi yang berisi pendapat. Sekarang internet sudah menjadi hal yang sangat penting bagi manusia. Contohnya untuk siswa sekolah, mereka bisa mendapatkan informasi yang tidak ada di perpustakaan sekolah. Semua itu bisa asalkan mereka mempunyai koneksi internet. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan singkat dan ringkas mengenai teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar daring, tetap jaga diri dan jaga kesehatan. Salam dari saya, terima kasih dan selamat pagi.